Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, satu saja yang masih tetap semangat, insya Allah di hari ketiga ini. Hari ini kita akan membahas, bukan membahas ya, kita akan belajar bareng. Kita akan sharing bareng tentang Microsoft Form dan Microsoft Sway. Mungkin ada yang baru pernah mendengar ada Microsoft Sway, seperti itu apa gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas tuntas dalam waktu ya sekitar seperti kemarin lah, seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti juga di akhir juga ada penugasan lagi ya Bapak Ibu. Penugasan terakhir untuk Microsoft Form dan Microsoft Sway. Untuk waktu dan tempatnya yang pertama kita akan belajar bersama juga dengan Ustadz Nasir. Silahkan Ustadz Nasir. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami banggakan, berjumpa kembali dengan saya Nasir Muhammad Walfas sebagai trainer yang masih dalam masa training. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Microsoft Form dan Sway. Bapak Ibu, Microsoft Office 365 itu memiliki banyak fitur ya. Salah satunya ada, Bapak Ibu sekarang bisa buka fit.com ya. Afan Ustadz Nasir, mohon maaf Ustadz Nasir, gambarnya tidak terlihat Ustadz. Ya. Oh, enggak terlihat. Iya. Oke, gambarnya antum tidak terlihat di sini. Oke, mungkin konektivitas sebentar. Sudah terlihat sekarang? Oke, sudah. Oke. Sudah. Bapak Ibu, insya Allah semua peserta memiliki akun Office 365 dan sebagai pemilik akun memiliki difasilitasi oleh pihak Microsoft dengan beragam macam fasilitas. Ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Sway, dan Form. Bapak Ibu, kita tahu sebagai guru itu pasti akan melakukan sebuah evaluasi ataupun penilaian dengan tidak memperhitungkan berapa jumlah siswa yang akan kita nilai. Nah, pastilah Bapak Ibu membayangkan ya kalau banyak tumpukan koreksian yang luar biasa ya, dan butuh waktu yang juga banyak. Nah, kali ini di Microsoft Office 365 ada salah satu fitur yang sangat bermanfaat bagi kita, yaitu Microsoft Form. Di mana Microsoft Form ini memberikan tawaran atau fasilitas ke kita untuk membuat survei atau semacam kuis atau ujian. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Microsoft Form. Bapak Ibu yang kami banggakan, di sini ada dua fitur utama, yaitu formulir dan kuis. Nah, dua fitur utama di sini ada formulir dan kuis. Perbedaan yang mencolok di antara keduanya adalah formulir itu lebih diperuntukkan untuk saat kita bikin angket, survei, atau jajak pendapat. Dikarenakan di form atau formulir baru itu kita tidak memberi penilaian. Kita nggak ada pemberian feedback, jawaban kepada si peserta atau yang mengisi formulir tersebut. Jadi seperti survei angket atau meminta pendapat banyak orang misalnya. Sedangkan kuis itu bisa kita gunakan untuk ujian anak-anak,
ulangan harian, evaluasi, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke kuis ya. Kita masuk ke kuis, karena ini yang paling akan sering kita gunakan. Oke, di sini ada jelas ya, ada pertanyaan, ada respon ya. Ini merupakan sebuah form yang akan kita bikin, akan kita isi dengan tujuan pertama memberikan pertanyaan, bisa pertanyaan pilihan ganda atau pertanyaan yang hanya sekedar diberikan sebuah gambar. Contoh misalnya kuis, misalnya kuis bahasa Arab misalnya. Kemudian di sini jawabannya, ini deskripsinya untuk pertanyaan yang akan kita share ya Bapak Ibu. Contoh, pilihlah jawaban yang tepat. Atau ini terserah, misalnya ulangan harian geografi, ulangan harian matematika. Dan instruksinya tergantung Bapak Ibu ya. Kita tambahkan baru di sini. Di sini banyak fiturnya Bapak Ibu. Kalau kita mau pilihan ganda bisa klik pilihan. Kalau berupa teks bisa juga. Dan ada fitur-fitur lain di sini yang nanti kita bikinnya akan bersama profesor kita Eko Aji ya. Saya beri contoh satu di sini. Misal pertanyaannya, kapan Indonesia merdeka? Misal, kasih jawaban 17 September 1945. Jawaban yang kedua 17 Agustus 1945. Nah, bisa ditambahkan opsi lain lagi. Misalnya kita klik plusnya, bisa kita tambahkan. Boleh. Dan tanpa diisi juga bisa. Nanti jadinya opsi lain. Nah, kemudian nanti kan ada banyak pertanyaan yang akan kita share ke teman-teman, ke murid. Pastilah ada pertanyaan yang wajib dijawab atau yang boleh dijawab, boleh enggak. Contoh ini harus diisi. Nah, nanti kayak apa sih hasilnya? Kita lihat yuk. Perhatiin jauh atau preview. Nah, seperti ini hasilnya. Jawaban pertama 17 September 1945 atau 17 Agustus atau jawaban lain. Nah, ini tampilan di layar komputer Bapak Ibu, sedangkan di seluler kita bisa ngelihat. Nanti kalau anak membuka pakai HP seperti ini tampilannya. Kita kembali. Nah, di sini. Nah, tadi kita belum ngasih jawaban yang benar ya. Nah, jawaban yang benar nih kita kasih tanda. Jawaban yang tepat seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di forms ini kita bisa mengkreasikan beragam pertanyaan yang kita miliki, yang kita ingin tanyakan ke anak-anak. Nah, saya kasih contoh misalnya pakai gambar ya. Misalnya pakai gambar. Gambar apa misalnya? Gambar kita bisa ambil dari gambar, misalnya kita ambil gambar, kita bisa ambil dari pencarian gambar secara online, internet, atau ngambil dari OneDrive. Bapak Ibu, semalam ada yang bertanya ke saya, memang OneDrive itu bisa buat nyimpen apa saja Pak? OneDrive itu kapasitasnya sampai 5.000 giga ya. Jadi sangat sia-sia kalau kita nggak menyimpan segala sesuatunya di OneDrive. Atau unggah dari laptop kita juga bisa. Nah, terserah Bapak Ibu mau milih fitur yang mana, bisa salah satu nanti kita tambahkan. Nah, ini, oh maaf, ini sedang sedikit error. Nah, ini contoh kalau kita unggah dari laptop kita ya, kita langsung keluar di sini ya, dokumen dan lain sebagainya, simpenannya kita. Kalau mau online bisa contoh lambang negara.
Kita klik hari ini secara online ya Bu. Misal kalau OneDrive kan nanti tinggal ngambil dari OneDrive simpenannya kita. Nah, contoh, ini boleh. Ini kita klik, tambahkan. Nah, nanti Ibu bisa masukkan pertanyaan di sini. Pertanyaannya apa? Lambang. Nah, lambang dari negara apa misalnya? Jawabannya boleh kita di sini. Jawabannya isian ringkas misalnya di sini bisa. Nah, jadi nanti anak-anak menjawab. Kemudian Ibu misalnya lambangnya kok kayaknya kurang mantap, kita hapus lagi, kita cari yang lain. Nah, ini juga bisa fitur ini nanti untuk mengedit. Contoh, dan masih banyak fitur-fitur lain ya Bapak Ibu. Nanti bisa kita ngelihat tema juga, nanti bisa berubah menjadi gambar-gambar seperti ini atau pakai warna. Nanti juga pertanyaan kita bisa kita bagikan, kita share. Nanti di sini ada fiturnya, cara nge-share-nya dan lain sebagainya. Ini saya tadi sudah nge-share ke beberapa peserta. Hanya sebagai contoh, yaitu formulir jajak pendapat. Di situ ada 3 pertanyaan yang saya share. Nah, itu 3 pertanyaannya. Nah, saya pengen tahu respon sudah berapa orang. Ternyata sudah ada 8 orang yang merespon kuis yang saya share. Nah, ketika saya bertanya, setujukah peserta didik mulai masuk sekolah di era new normal? Ternyata 8 peserta itu mengatakan setuju. Berapa jumlah siswa yang sekiranya diperbolehkan masuk? Ada yang menjawab bergantian, 6 orang. Ada yang menjawab lainnya, berarti diisi dengan pendapatnya. Ada yang jawab dan tidak ada yang menjawab cukup kelas 10 saja. Pertanyaan terakhir saya, kesan Anda terhadap webinar pelatihan Microsoft. Rata-rata 4,6 bintang. Berarti ada yang tidak full misalnya. Nah, ini langsung jumlah rata-rata. Nah, dari sini simpel ya Bapak Ibu, nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload hasilnya itu pakai Excel. Ini kan yang di layar laptop kita ya. Nanti yang kita download berupa file Excel itu ada. Ya. Dan kita bisa olah menjadi nilai dan di print out. Dan itu nanti akan dipandu lebih detailnya oleh master trainer kita, Ustadz Eko Aji. Bapak Ibu, itu tadi mukodimah dari saya tentang bagaimana fitur dan fasilitas-fasilitas yang ada di Microsoft Home. Silahkan untuk selanjutnya, untuk kreativitas sebuah form atau sebuah kuis dan lain sebagainya sekaligus penugasannya nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko Aji selaku trainer in training, dan nanti lagi bertemu dengan saya di pengenalan Sway. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasr, antum jangan kemana-mana, Ustaz. Antum di sini saja, jangan kemana-mana. Ya, begitu Bapak Ibu, pengenalan tentang Microsoft. Kelihatan, tapi antum mungkin saya akan melanjutkan nih Bapak Ibu. Mungkin sesi tanya jawabnya nanti di akhir. Yang pertama Bapak Ibu, oke. Ustaz Nasr, Pak Nasr boleh di off-kan dulu share screen-nya. Ya, sudah ya, oke. Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen di sini. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Saya ingin ngecek Sampun. saja. Oh, sampun. Sudah. Sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama mungkin akan bertanya-tanya, ini apa bedanya sih
Microsoft Form dengan Google Form. Saya yakin hampir 99,99% Bapak Ibu yang di sini itu sudah pernah membuat, memakai, dan memanfaatkan fitur Google Form, nggih. Saya kan buka saja di sini Google Form sebagai pembanding. Websitenya saja hampir sama, Bapak Ibu. Kalau yang di Microsoft Form itu forms.office.com, kalau di Google Form forms.google.com, hampir-hampir sama. Jadi karena secara fungsionalitas itu hampir sama, Bapak Ibu. Saya yakin nanti di saat ada penugasan untuk membuat forms, saya yakin 100% itu bisa. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana apa sih perbedaannya yang jelas di saat kita buka Google Form, Microsoft Form di sini sama ada dua nih. Kalau tadi versi Pak Nasarnya ya, versi bahasa Indonesia, padahal beliau itu guru bahasa Arab gitu ya, itu bahasa Indonesia. Di sini di bahasa Inggrisnya sama, ada new form, ada new quiz. Ya sama persis gitu ya. Kalau di sini untuk ajuannya, kalau ini untuk bikin kuisnya sama saja. Tapi gini Bapak Ibu, saya pernah meriset untuk perbedaan ini nggih, perbedaan kuisnya yang paling menonjol di saat kita memakai Google Form Bapak Ibu, di saat kita sudah menugaskan bikin kuis, sudah ada kuncinya di situ, kita sudah bikin kunci dan ternyata sudah dikerjakan oleh siswa dan kita ternyata salah memberikan kuncinya. Dan kita otomatis kan akan mengganti Bapak Ibu, mengganti kunci yang benar. Kalau di Google Form itu, siswa yang sudah mengerjakan itu tidak akan berubah. Contoh, untuk pertanyaan nomor 1 gitu ya, kita bikin soal 1+1. Ya ini ada 1, 2, 3 contoh. Ternyata kita lupa memberikan jawaban yang benar itu 3. Nanti anak-anak pasti yang menjawab 2 gitu ya, pasti salah gitu. Tapi di saat kita pakai Google Form, itu siswa yang sudah menjawab tidak akan revisi lah ceritanya itu. Tidak akan terrevisi lagi. Tapi di saat kita pakai Microsoft Form itu, misalnya seperti ini ya, Ibu ya, 1+1 ternyata kita ngasih jawaban 3, ternyata di responnya sini sudah ada 10 atau 20, dan ternyata kita, oh iya, lupa gitu ya, namanya juga manusia nggih, kita ganti di sini, correct answer-nya jadi 2, insya Allah yang direspon di sini itu akan diganti, ya, secara otomatis. Itu yang paling mendasar sih Bapak Ibu, fitur-fitur yang di Microsoft Form yang tidak ada di Google Form. Itu yang pertama nggih Bapak Ibu. Jadi yang pertama nggih, kalau tadi Pak Nasar sudah mencontohkan cara buat kuis, saya juga mau buat kuis juga ini contohnya, kuis matematika nggih, kuis matematika. Seperti biasa kalau mau bikin kuis pasti ada judulnya di sini, tadi sudah dijelaskan, bisa deskripsinya bisa ditulis di sini gitu ya, bisa menambahkan nggih Bapak Ibu. Di sini ada gambar pemandangan lah, figura gitu kan. Kita bisa ambil di OneDrive, di-upload juga filenya ataupun di image source-nya. Contoh saya juga mau buat kuis di sini ada matematika. Ya, di matematika nggih, Bapak Ibu, di sini kita klik saja, kita tambahkan di sini kuis matematika. Oke, ini sudah. Biasanya kita kan penasaran ya Bapak Ibu, kalau sudah buat tampilannya seperti apa gitu, kita klik sini aja pratinjau atau preview dalam bahasa Inggrisnya. Seperti tadi ya, benar seperti ini. Mungkin ada yang penasaran karena belum pernah pakai Microsoft Form. Setelah di pratinjau itu ada gambar immersive reader itu apa gitu. Ini immersive reader fitur di Microsoft Form jikalau kita mengajar anak-anak ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Contoh yang memang penglihatannya kurang atau apa gitu ya, penglihatannya buram, terus pokoknya yang berkebutuhan khusus di sini kalau kita klik ya, Bapak Ibu, itu akan dibacakan. Ya, seperti ini. Kita langsung saja nih. Nah, di sini akan jadi hurufnya lebih tambah besar
kalau misalnya ada yang punya kebutuhan khusus di matanya, contohnya jadi udah pakai kacamata, terus masih kekecilan gitu ya ininya tulisannya, nanti bisa di-play di sini. Jadi kalau kita dengerin ya baik, kedengeran nggak coba? Iya, kedengaran nggak Bapak Ibu suaranya? Atau kita contoh suara laki-laki contohnya? Ya, mungkin rada aneh nih Bapak Ibu, karena ini pakai ejaan orang Inggris gitu ya, jadi bilang kuisnya juga nggak kayak kita kuis gitu ya, matematika seperti itu, atau kita bisa besarkan di sini. Ya, jadi ini fitur-fitur yang kita pakai untuk semisal kita mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Namanya immersive reader dan ini pasti muncul di sini nih Bapak. Itu untuk apa namanya, ada fiturnya immersive reader-nya, di sini kalau di kuisnya Bapak Ibu, seperti biasanya kita juga menambahkan poin di sini. Jangan lupa 10. Di sini juga ada fitur multiple answer. Nanti ini khusus fitur ini dulu ya Bu ya. Bapak ini 1 dulu. Contohnya ini ada fitur required, berarti ada kasih bintang. Kalau kita klik di luar ada bintangnya, berarti harus dijawab. Ini ada titik 3-nya. Kita klik, ada shuffle option, berarti opsinya kita shuffle atau kita kita acak seperti itu. Ada drop down berarti yang seperti ini. Kalau kita klik sembarang ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pratinjo drop down itu seperti ini. Ya mungkin tidak terlalu bagus nih kalau di saat kita bikin soalnya pilihan ganda tapi seperti ini. Kita back saja. Kita ganti nggih, kayak fitur drop down-nya kita bisa buang, atau yang paling penting adalah pengguna guru matematika. Di sini kalau di Google Form itu tidak terinclude sama sekali untuk mengetik equation, tapi di saat ada guru matematika bikin Microsoft Form, ini fitur matematika, klik saja. Ya, di sini kita bisa ngetik equation. Contohnya Bapak Ibu. Kalau ini kan gampang ya, diketik ya 1+1, kita contoh. Selesaikan persamaan berikut ini. Ini untuk soalnya, equation-nya di sini Bapak Ibu. Contoh kita ketik ini guru matematika lebih lancar ini pasti. 2 plus log 25 dikurangi contohnya 2 akar 6. Contohnya seperti ini. Ya, ini jawabannya berapa saya juga nggak tahu Bapak Ibu karena saya guru bahasa Inggris gitu ya. Mungkin guru matematika nanti bisa berkomentar ini kira-kira jawabannya berapa seperti itu ya. Ya mungkin jawabannya 2 ya. Ini contoh ya Bapak Ibu, namanya juga contoh. Seperti itu. Jadi ini fitur yang apa namanya ya, yang mungkin Bapak Ibu ditanyakan. Kalau pakai Google Form kan nggak bisa equation ngetiknya gimana ya. Di Microsoft Form ada fitur untuk matematika. Itu ini untuk apa namanya, membuat pilihan ganda gitu Bapak Ibu. Terus tadi juga sudah di ini ada fitur teks. Jadi untuk essay saya coba buat nih contoh 2 tambah 3 contohnya. Ini fitur matematikanya. Fitur matematikanya ini bisa diklik, bisa kita buang saja. Ya. Title-nya juga nggak usah. Nah, di sini kalau 2 tambah 3 berarti siswa itu harus apa namanya, menjawab jawabannya 6 nggih. 6. Berarti kalau siswa itu menjawab tidak seperti ini karakternya, berarti
salah. Tapi masalahnya kan ada anak-anak kita yang sangat super kreatif seperti itu ya. Ada yang 2 tambah 3 jawabannya 6 seperti EN, AM contohnya. Ya untuk mengantisipasi itu berarti kita tambahkan saja di sini 6 seperti itu. Ya mungkin hanya beberapa kasus saja. Nanti bisa ditambahkan saja deskripsinya jawablah dengan angka gitu. Jadi mungkin untuk jawaban ini juga tidak terlalu apa namanya ya, tidak terlalu pas gitu ya. Jadi kita bisa buang saja gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan kuisnya hampir mirip nggih dengan Google Form di Microsoft seperti itu. Terus kita coba nggih untuk fitur yang lain ini ada rating, biasanya rating tidak dipakai untuk kuis juga, date juga tidak dipakai. Ini ada anak panah ke bawah nggih. Kita klik. Ini ada ranking juga. Kalau ranking itu bisa sih Bapak Ibu dipakai untuk apa namanya? Untuk kuis. Untuk kuis kita coba Bapak Ibu. Ya, ranking di sini sama seperti kita mengurutkan Bapak Ibu order. Jadi di sini set option in the correct order. Jadi order contoh nggih. Contoh ini dari pelajaran matematika kita ke pelajaran PKN. Contoh urutkan sila dalam Pancasila. Seperti ini ya Bapak Ibu. Contoh sila 1, sila 2, sila 3 dan seterusnya. Ini ada 5 nggih, sila 4. Ini soalnya sangat mudah sekali Bu, Pak. Kami juga contoh nggih. Contoh. Ini harusnya kan sini ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Nah, nanti yang kita apa namanya? Yang kita urutkan itu untuk jawabannya seperti ini yang sudah urut. Kita coba cek ya Bapak Ibu di preview. Ya, seperti ini. Urutkan sila dalam Pancasila. Ini ada 4, 5, 2, 1, 3. Berarti nanti sebentar ya Bapak Ibu. Oke, berarti nanti cara menjawabnya tinggal di drag and drop saja. Ini bisa pakai anak panah, naik, move, atau down, turun. Ini tinggal move seperti ini. 1, 2, ya. Jadi intinya lebih ini gitu Bapak Ibu, lebih apa namanya? Ya lebih variatif saja dalam pembuatan soalnya. Jadi bisa drag and drop seperti ini. Begitu. Terus itu untuk rating, ranking ini ada Likert. Likert di sini tidak untuk apa namanya kuis juga. Di sini nanti kita akan jelaskan untuk bikin angket. Ada file upload juga ya bisa digunakan untuk kuis. Contohnya di sini kita klik nih Bapak Ibu file upload. Tapi persyaratannya adalah kalau kita mau pakai fitur file upload, siswa itu harus harus login ke akun Microsoft mereka, ke akun Office 365 mereka. Ya, seperti ini. Karena nanti file yang ada di sini akan otomatis terinstall ataupun dimasukkan terupload di di OneDrive kita. Contohnya kita ingin siswa kita untuk mengupload latihan mereka contohnya. Contoh upload teks bacaan yang sudah dibuat seperti ini. Ini ada file number-nya 1, limitnya per file berapa? 10 MB, 100 MB, 1 GB, kalau 1 GB kayaknya rada ini Ibu karena siswa harus upload, jadi paling ya 10 MB saja. Terus habis itu ini ada klik 3 ini Ibu. Kalau kita klik di sini, kita ada file type-nya yang ini kalau bacaan kan bisa Word boleh atau PDF boleh itu. Jadi tipe file yang bisa kita uploadkan. Jadi munculnya seperti ini Pak Ibu.
Jadi kalau misalnya kita preview di sini, nanti muncul di sini nggih, file upload. Jadi nanti siswa itu harus mengupload filenya dan masuk ke OneDrive-nya kita. Itu untuk upload nggih, upload. Kita coba lihat fitur yang lain, itu ada file upload udah Net Promoter Score. Net Promoter Score itu juga tidak kita pakai untuk quiz seperti itu, tapi kita pakai untuk apa namanya, bikin skor saja. Contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kan ini untuk survei saja. Seberapa puaskah contohnya di pelatihan ini, atau seberapa senangnya kalian belajar bahasa Inggris, atau seberapa senang kalian belajar bahasa Inggris. Contoh seperti ini. Jadi nanti siswa itu pilih 0 untuk not at likely, jadi sama sekali tidak suka, sama sekali tidak suka. Jadi range atau yang 10 kita sangat suka. Oke, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya. Nanti ini kan nggak cocok juga untuk kuis nih, nggak cocok untuk kuis. Jadi ini biasanya untuk angket-angket maupun survei seperti itu. Kita bisa delete nih Bapak Ibu. Ya, kita bisa buang. Dan yang terakhir itu ada section Bapak Ibu. Sama seperti di Google Form juga, section itu kan untuk halaman-halaman nggih. Halaman-halaman. Contoh halaman pertama tadi ini nggih, pilihan ganda, dan ganda nanti halaman kedua yang ini. Nanti kita bisa tambahkan di tengah-tengah Bapak Ibu. Contoh saya membagi pilihan ganda ini, saya klik new saja di sini. Habis itu kita masuk ke sini dan kita pilih section. Ya, berarti ini sudah masuk ke section kedua. Ini section 1 atau halaman 1, section 2 atau halaman kedua. Kita coba lihat ya Bapak Ibu, kita review ya seperti ini. Ini halaman satunya. Halaman satunya seperti ini. Kalau kita next, masuk ke halaman kedua baru ada submit-nya. Ya, seperti itu Bapak Ibu untuk apa namanya, fitur-fiturnya. Dan yang paling penting di saat sudah membuat ini, kita bisa mengkustomisasikan dengan beberapa tema ya yang bisa menarik perhatian ini nggih Ibu, Bapak, perhatian ke anak-anak seperti ini, atau hanya warna saja boleh, atau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan foto, contohnya foto kita bisa upload di sini, atau kita mencari. Oke, jadi biasanya ini sudah ada store-nya sendiri, jadi biasanya saya suka pemandangan ini seperti itu. Kan jadi lebih menarik. Nggih. Itu. Dan yang paling penting di saat sudah selesai seperti ini pembuatan kuisnya, kita bisa share ke apa namanya, orang. Lah ini di sini only people in organization can respond, ini yang diklik, tapi yang anyone with the link can respond. Ini kenapa tidak aktif? Karena kita memakai fitur upload Bapak Ibu. Karena di fitur upload kita harus login, anak-anak kita harus punya Office 365 akunnya. Di saat anak-anak kita tidak punya Office 365, hanya kita saja, fitur upload-nya mendingan jangan diaktifkan. Contoh ya Bapak Ibu, ini kan tidak aktif ya untuk anyone with link. Kita coba fitur upload-nya kita buang, kita delete. Sini ya berarti sudah hilang. Kita lihat share-nya, maka di sini anyone with the link aktif. Seperti itu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek nih kalau misalnya sekolah kita belum memiliki Office 365 dan Bapak Ibu kepingin menggunakan Microsoft Form, jangan lupa fitur ataupun upload-nya itu jangan dipakai. Nanti untuk pakainya nanti saya kasih alternatif lain. Jadi pakainya ini, dan ini untuk linknya, Bapak Ibu bisa di copy,
bisa nge-share-nya pakai barcode. Ya, barcode-nya nanti anak-anak mengerjakan ini tinggal scan saja. Atau embed-nya, nanti embed di sini kita pakai untuk Microsoft Sway, Bapak Ibu. Microsoft Sway. Jadi nanti kita pakai ini untuk mengembedkan di Sway ataupun di webpage, maupun kita kirimkan secara emailnya. Emailnya mau kemana? Seperti itu. Itu untuk pembuatan kuisnya. Bapak Ibu kita bisa copy dan kita bisa share ke anak-anak kita. Itu untuk kuisnya. Kalau untuk angket form itu hampir sama, Bapak Ibu. Bahkan sama persis. Cuma bedanya di saat kita bikin new di sini, contoh ini angket. New di sini kita multiple choice itu tidak ada opsi jawaban yang benar yang mana. Yang benar yang mana nggak ada. Jadi hanya angket-angket biasa. Dan biasanya angket-angket yang menarik kan kita pakai ini Bapak Ibu, rating rating. Kita coba untuk ratingnya seperti ini. Sama seperti fitur ini Bapak Ibu yang tadi Net Promoter Score. Kalau Net Promoter Score kan range-nya 0 sampai 10 Tapi kalau untuk yang red biasanya bintang ini aja. Bintang 5 kita bisa ganti levelnya mungkin sampai bintang 10. Kayaknya 10 juga ini jarang. Misalnya 5 kita ganti 5. Di sini startnya bisa ganti nomor seperti ini. Itu biasanya untuk angket seperti bintang seperti itu. Dan tadi fitur yang terakhir untuk diangket Bapak Ibu itu ada Likert di sini. Kita coba klik. Likert di sini biasanya untuk angket-angket saya pakai dalam ini Bu, angket HPDB. Jadi nanti di angket HPDB itu kita pakai di sini untuk contohnya ini untuk pendidikan ayah dan ibu. Biasanya dipakainya di sini Bapak Ibu. Contoh pendidikan ayah dan ibu. Di sini contohnya ayah Ayah, di sini ibu. Biasanya kalau pendidikan kan ada SD, ada SMP, ada SMA, ada diploma maupun strata. Kita juga bisa tambahkan, tapi di sini ada limitnya Bapak Ibu. Ini contohnya, ini strata 1, ini strata 2, S2, ini strata 3. Di sini ada plusnya lah ini Bu, Bapak. Sudah mentok ini. Jadi kalau untuk yang kolom ke sana itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya sampai 7 saja. Kalau di sini kan bisa bisa banyak. Ini bisa banyak. Bisa banyak juga. Jadi biasanya saya pakai fitur ini untuk seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya anak harus mengisi, contohnya saya preview Nah, di sini ayahnya pendidikan SD, ibunya SD contohnya. Karena ini tidak bisa kliknya double. Nah, jadi kan tepat sekali penggunanya untuk ini. Contoh ayah pendidikan akhirnya SMA, ibu pendidikannya S1 contohnya. Oh, kebalik. Ayah yang S1, ibunya S3 contohnya. Nah, seperti itu. Itu untuk fitur Likert. Jadi untuk kolom dan baris. Mungkin jarang dipakai Bapak Ibu. Saya juga mungkin ini kepikiran ini biasanya buat apa gitu ya. Fitur yang ini Bapak Ibu. Fitur Likert. Kalau untuk date itu bisa Bapak Ibu. Date itu untuk tempat tanggal lahir, nggak ada tempatnya sih, cuma tanggal lahir saja. Di sini ada tanggal lahir kan biasanya kalau diangket-angket kan menanyakan tanggal lahir tanggal lahir. Contoh saya preview di sini kita preview tanggal lahirnya seperti ini. Ya. Contoh dia lahirnya tahun 2002, bulannya ini kita tinggal geser-geser hanya Agustus, September, contoh bulan Oktober tanggal 1.
seperti ini. Kalau sudah tinggal di submit saja. Begitu Bapak Ibu, itu untuk semua fitur yang ada di Microsoft Form. Insya Allah semuanya sudah paham nih untuk fitur-fitur ini. Nanti kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Ya, mungkin begitu. Ustaz Nasir, Ya. kita buka pertanyaan untuk untuk ini dulu yang Microsoft Form. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa angkat tangan. Ini ada Bu Ririn. Bu Ririn silakan. Ada yang mau ditanyakan Oke, Pak, saya mau tanya untuk yang Google Form ya Pak ya. Microsoft Form itu bukan Google Form. Oke, untuk yang pertama, kalau yang Google Form itu kan biasanya ada bagian pertama, bagian kedua ya Pak ya. Untuk pengisian nama masuk ke soal. Nah, apakah di Microsoft yang form ini apakah sama bentuknya dengan Google Form? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalau siswa tidak memiliki akun, itu kan kita bisa kirim via email ya Pak ya? Bisa via email, nanti ada link juga bisa. Nah itu, apakah nanti juga siswa akan menuliskan namanya atau kita mengetahui nama anak itu dari alamat email mereka masing-masing Pak? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Bapak Nasir? Untuk pertanyaan 1. Ya. Apakah perlu untuk menambahkan nama dan kelas? Ya, halo Pak Nasir. Ya, halo. Ya, halo. Gimana untuk Microsoft Form-nya? Apakah bisa menambahkan nama kelas seperti itu seperti di Google Form? Ya, halo. Halo. Ya. Bantu menjawab Bu Ririn Bu Ririn. Untuk perbedaannya, jadi yang pertama Bu Ririn sama seperti Google sebenarnya, kalau anak tidak disuruh mengisi isian nama kelas, itu kita tidak bisa mengidentifikasi itu punya siapa. Jadi alangkah baiknya di saat kita membuat kuis memang harus ada isian nama nama kelas, nomor absen seperti itu. Tapi Bu Ririn di saat kita itu sekolah kita sudah memiliki akun Office 365, 365 dan semua siswa itu sudah punya akunnya, itu tidak perlu Bu Ririn. Jadi untuk settingan share-nya pun kita pakainya only people in my organization can respond. Kenapa? Karena di saat kita memilih ini, nanti siapa saja siswa yang mengerjakan kuis kita, siswa itu harus login dengan Office 365 mereka. Tapi kalau di sekolah kita belum punya atau siswa-siswa kita belum mendapatkan akun Office 365, maka konsekuensinya settingannya kita pilih anyone with the link can respond dan kita harus membuat identitas untuk siswa kita. Jadi misalnya ini kita sudah buat dan oh ya lupa identitasnya belum. Kita tinggal klik sininya Bu, kita tinggal add new, kita tinggal tambahkan saja di sini. Tambahkan contoh nama lengkap. Nama lengkap nggak butuh dikasih nilai Bu. Terus kita require saja karena ini penting. Kita new lagi setelah nama. Ini kelas. Ya, kelas. Biasanya kelas kan biar kelasnya nggak beda-beda gitu ya. Kelasnya nggak beda-beda, kita biasanya kan pakai nama jadi di sini bukan kelas yang seperti ini, kita delete saja. Bukan pakai yang teks, tapi kita pakai yang choice Bu.
Ya, di choice kita biasanya pakai drop down boleh atau seperti ini saja. Contoh di sini kelas nggih, kalau kita mengajar kelas 7 contohnya 7A, 7B kok dan nggih 7B ya 7C. Ini sebenarnya tujuannya adalah biar nama kelasnya itu nggak beda-beda. Kalau kita pakai teks ini contohnya untuk kelas seperti ini, nanti siswa ada kita yang mungkin nulis nama kelasnya, kita preview nggih. Nah, seperti ini nama kelasnya ada yang 7A contohnya, atau yang Romawi seperti ini 7 spasi A contohnya, atau kayak gini kan beda-beda seperti itu. Jadi biar nggak beda-beda, kita kelompokkan seperti ini saja. Dia bisa memilih 7A, 7B atau 7C seperti itu. Itu untuk apa namanya konsekuensi di saat sekolah kita dan siswa-siswa kita belum memiliki akun Office 365. Jadi memang kita harus membuat ini nggih, membuat identitasnya. Seperti itu Bu Ririn. Terus yang kedua tadi fitur upload nggih. Ya, itu fitur upload di saat siswa kita belum memiliki Office 365, kita akalinnya itu pakai OneDrive. Jadi kemarin saat ada grand opening, saya kan meminta foto selfie nggih Bapak Ibu, dan akan dikirimkan di OneDrive saya. Itu sebenarnya Bapak Ibu tidak butuh login. Jadi contoh nggih, ini sudah ada kuis ya di sini, sudah ada kuis. Saya mau membuat upload. Ya, saya bikin multiple choice di sini. Saya akan buang di sini. Ya, contoh di sini upload bacaan yang sudah dibuat. Seperti itu. Terus habis itu setelah sudah kita buat subtitlenya, deskripsinya. Nanti deskripsinya ini link kita, Bu. Link kitanya gimana cara membuatnya? Kita tinggal masuk ke sini ke OneDrive kita. OneDrive. Oke, sebentar. Ya, ke OneDrive kita nggih. Kita buat satu folder. Contoh folder bacaan kelas 7 contohnya. Ini jadi khusus untuk kelas 7 nggih. Kelas 7 sudah ada folder di sini. Kita klik di sini nggih, kita pilih, kita lihat atas itu ada request file. Ya, di request file ini nanti akan muncul link di mana siswa itu di saat linknya diklik akan meminta file, sama seperti tampilan yang saya buat kemarin saat meminta file foto untuk dokumentasi grand opening kemarin. Jadi tinggal klik request file, klik seperti ini, kita akan tulis judulnya nggih, bacaan saja contohnya. Kita next di sini. Ya, tinggal link yang di sini ini kan sudah ada settingannya, anyone with the link can upload file. Jadi siswa itu nggak butuh login, nggak butuh nggak butuh akun Office 365. Tapi nanti identifikasinya seperti apa? Nah, nanti kita coba lihat previewnya. Kita kopikan link di sini. Setelah itu kita done. Ya, selesai. Linknya kan sudah dapat itu, Bu. Kita linknya kita paste di sini saja. Paste di sini. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa ini jangan di-require nggih, jangan di-require. Oke. Contoh tampilannya seperti apa? Kita preview. Ini contoh saya next. Kita next. Ya, contohnya seperti ini, berarti nanti kalau siswa ngeklik akun ini, saya buat akun yang tidak ada namanya ya. Contoh di sini saya paste di sini ya. Kita buka. Ya, tampilannya seperti ini. Persis sama kayak kemarin. Nanti siswa akan mengupload file yang kita minta, dia akan select file. Contohnya saya upload ini nggih. Contoh kita open ya. Untuk mengidentifikasinya siswa harus menuliskan nama di sini Bapak Ibu. Ya, jadi contoh
nama Eko contohnya. Eko, last name-nya nanti kita kasih tahu nanti di sana untuk last name-nya silakan ditulis kelasnya. Contoh kelas 7A. Seperti itu. Dan kita akan upload. Iya, kita akan upload. Ya, otomatis di mana Bapak Ibu? Ya ada di OneDrive kita. Kita coba cek nih OneDrive kita. Kan ini kan nggak butuh login ya Bapak Ibu. Kita coba cek di OneDrive kita di kelas 7A. Ya, seperti ini. Eko tadi nama depan, last name-nya tadi untuk kelasnya, dan ini nama filenya. Dan itu siswa tidak butuh login. Seperti itu Bu Ririn, apakah sudah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ririn. Ini ada Ustadz Hafid. Oke, silahkan Ustadz. Oke, Ustadz. Syukron kesempatannya. Ini mau nanya, kalau kuis sama apa itu tadi? Angket ya. Ya. Saya tuh pernah terlanjur bikin angket, terus saya convert ke kuis. Nah di Office nih bisa nggak Ustadz untuk seperti itu? Karena kan kunci-kuncinya tadi kan ya. Nah itu ternyata nggak ada di angket. Itu ada nggak fitur? Yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, mengimport dari soal-soal yang sudah kita punya misalnya, itu daripada ngetik ulang kan satu-satu tuh repot, bisa nggak import jadi file Word docx, kita import terus nanti jadinya kayak seperti itu, nggak usah ngetik lagi gitu Ustaz. Itu ada tidak fiturnya? Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti mungkin kita sudah punya file di doc gitu ya, ketikan-ketikan soal, terus kita pengen jadikan online, masuk ke Microsoft Form, ya mungkin seperti itu bisa atau tidak, ya. Saya akan coba jawab, atau Pak Nasr mau menjawab. Yang pertama, kira-kira bisa meng-convert nggak, Pak Nasr? Dari mic-nya mungkin Ustaz bisa di ini unmute dulu ya. Bisa nggak Ustaz? Dari angket ke kuis? Sepengetahuan saya tidak bisa, Pak. Oh gitu. Ya, kalau terlanjur masuk ke angket contohnya, ternyata oh iya lupa tadi itu buahnya diangket gitu, itu tidak bisa terconvert ke kuis seperti itu. Tapi kita ya itu, jadi sebelum mau membuat gitu ya, kita harus pastikan ini form, ini kuis. Kita mau bikin angket yang tidak butuh kunci jawaban atau kita bikin kuis yang butuh jawaban. Seperti itu. Itu yang pertama nggih. Ustadz Hafid. Terus yang kedua tadi untuk mengkonvert ya. Kalau untuk mengkonvert kayaknya hampir semua platform itu masih belum ada fitur seperti itu. Jadi fitur di mana kita dari Word ketikan masuk ke kuis seperti itu. Itu kalau kita mau buat kuis baru pun itu tidak ada importnya. Jadi mungkin harus manual satu persatu one by one seperti itu. Begitu Ustadz Hafid jawabannya. Kita ke Ustadz Adi. Ya, Ustadz Adi gimana Ustadz? Ya, halo. Ustadz Adi. Oke, mungkin masih menunggu. Ya, kita ke Bu Nisa. Ya. Silahkan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau misalnya jawabannya itu berupa picture, apa bisa ya? Kalau misalnya dulu saya pakai Google Drive, itu kan jawabannya ada yang bisa pakai picture. Itu yang pertama. Mau dijawab dulu, Pak. Oke, kalau jawabannya berupa picture, kalau untuk di Microsoft Form tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Jadi contoh seperti ini. Ya, ini tidak memungkinkan untuk membuat picture di kolom sini.
Kalau di Google Drive mungkin bisa gitu ya, tapi untuk mengakali di sini biasanya gambarnya itu di pertanyaannya. Jadi contoh misalnya lihatlah gambar di bawah ini. Jadi nanti di soalnya baru ada gambarnya. Nanti opsinya baru di sini hanya A, B atau C. Jadi seperti itu mungkin Bu. Jadi kalau mau membuat pun, saya misalnya coba buat satu contoh. Saya buat lewat sini saja, Office ini yang Word itu. Saya akan buat. Sebentar paling untuk gambarnya kita masuk ke sini Bu, masuk ke soal. Kita akan insert picture lewat Bing. Contoh untuk soal apa ya, binatang ya contohnya, animal. Ini ada gambar ini, kita insert. Kita kasih opsi A contohnya. Terus yang B-nya kita kasih gambar ini contohnya beruang ya. Contoh beruang. Ya, contohnya mungkin seperti ini, Bu. Jadi apa namanya? Kita buat gambar, di sini ya. Jadi seperti itu. Jadi AB-nya tuh di sini. Jadi kita akan save dulu, baru kita buat di sini. Kita masuk ke image, kita ke upload. Tadi ada di mana tadi? Oh ya, di sini ya. Ya, mungkin seperti ini untuk apa namanya? Mengakalinya. Lihat gambar di bawah ini. Manakah gambar kucing contohnya? Ya. Jadi gambarnya ada di sini. Begitu Bu Nisa. Kalau untuk apa namanya gambar per item di sini untuk di Microsoft Form belum difasilitasi seperti itu. Ini sambil upload nggih. Ada pertanyaan lagi nggih Bu Nisa? Kemudian yang kedua, ya. Kalau misalnya tadi yang untuk dibagi section itu gimana ya? Kalau misalnya di Google Form kan saya tinggal bagi aja section. Tadi saya agak ketinggalan yang membagi section, misalnya 1 ke 2 itu next gitu loh, tidak ke bawah. Ya, oke. Kalau untuk membagi section pakainya add new, Bu. Add new. Jadi misalnya ini soal pertama soal pertama ternyata di section pertama saja. Nanti kita masuk ke section kedua, kita masuk ke add section di sini. Ya, jadi di sini section pertama pilihan ganda contohnya. Ya, nanti baru section kedua contohnya uraian. Seperti itu, uraian, dan jangan lupa dikasih soal juga. Sini soal uraian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya siswa itu sama sekali tidak memiliki akun Microsoft, tapi bisa tetap mengerjakan ya. Kalau misalnya yang di Google Form kan siswa langsung bisa gitu, meskipun mereka nggak memiliki akun Google gitu. Nah, kalau misalnya pakai Microsoft bagaimana? Apakah bisa langsung juga mengerjakan? Oke, kalau untuk di Microsoft ada plus minusnya Bu, ada plus minusnya. Di saat siswa kita tidak punya akun akun 365, Office 365, berarti kita menggunakan sharing yang ini Bu. Anyone with the link can respond. Seperti itu. Tapi ada tapinya nih Bu, kelemahannya. Kelemahannya adalah siswa itu bisa mengerjakan ini berapapun Bu. Seberapapun. Jadi apa namanya mengerjakan sampai 2, 3, 4, 5, 10 gitu itu bisa. Gitu ya Bu ya. Jadi karena di sini Bu ya 3.3-nya ini kita klik di setting di sini. Di saat kita ngeklik anyone with the link can respond, itu anak-anak itu bisa mengerjakan berkali-kali. Tapi di saat anak-anak sudah punya Office 365, kita bisa klik di sini, only people in my organization can respond. Kita bisa ngeklik opsi one respond per person. Jadi mereka login,
dan mereka hanya satu saja mengerjakannya. Jadi seperti itu kelemahannya. Kalau kita tidak memiliki akun Office 365 untuk sekolah maupun untuk siswa-siswa kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita klik ini Ibu, anyone with the link, kita coba akunnya, kita copy akunnya, kita buka di browser lain. Kita akan mengerjakan contohnya, kita akan mengerjakan. Di sini kita akan submit, maka di sini ada submit another response. Dan kalau kita close, ini kan sudah selesai ya, kita close, kita kopikan lagi, maka siswa masih bisa mengerjakan lagi. Itu kelemahannya. Kelemahannya seperti itu kalau siswa kita maupun sekolah kita tidak memiliki akun Office 365. Seperti itu Bu Nisa. Satu lagi boleh? Iya, boleh, silakan. Oke, yang terakhir. Kalau misalnya di Google Form itu kan bisa menggunakan waktu dan saya bisa nge-cut misalnya jam sekian ditutup kayak gitu. Kalau misalnya di Microsoft apakah bisa juga? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi untuk di Microsoft Form justru jauh lebih lengkap, Bu. Jauh lebih lengkap. Saya kasih contoh ya. Saya tadi belum menyinggung setting, saya lupa. Di sini di setting, lengkapnya adalah kita bisa mengatur start date-nya itu kapan, end date-nya itu kapan, tanpa harus menginstall add-in-nya atau add-on yang ada di Google Form. Kalau di Microsoft Form sudah disediakan. Contoh, kita akan atur start date-nya jam 5 sore hari ini, dan kita end date-nya, waktu berakhirnya jam 6 sore. Berarti kuis ini akan dibuka secara otomatis jam 5 dan secara otomatis akan ditutup jam 6 seperti itu. Dan di sini accept responses-nya otomatis akan hilang centangnya seperti ini. Seperti itu Bu Nisa. Jadi di Microsoft Form salah satu kelebihannya adalah tanpa harus menginstall add-on-nya. Kalau di Google Form kan ada form limiter ya Bu ya. Saya pernah pakai itu form limiter untuk membuat ini formnya selesai jam berapa secara otomatis. Kalau di sini startnya juga sudah disediakan, end date-nya sudah disediakan. Seperti itu Bu Nisa. Jadi untuk teman-teman bisa diklik 3 titik ini, terus setting, terus baru kita settingkan yang ini. Seperti itu Bu Nisa. Oke, terima kasih penjelasannya. Oke, siap. Ada Ustadz tadi, silahkan. Ya, masih mute, Ustadz. Ya, masih mute sepertinya ini mic-nya. Bisa di-unmute dulu. Oke, halo Ustadz. Ya. Kalau belum, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, sambil menunggu. Ya, kalau sudah tidak ada, kita akan lanjut untuk yang kedua tentang Microsoft Suite. Ya, ini ada Bu Niken ternyata. Bu Niken mau nanya, Bu Niken? Silakan. Halo Bu Niken. Ya, halo Bu Niken. Masih di mute? Sudah? Ya, sudah. Gimana? Mau izin bertanya Ustadz Eko. Jadi gini, saya lihat di TikTok gitu ya Ustadz. Jadi di TikTok itu ada cara untuk bagaimana siswa kita jawaban. Jadi misalnya anak lewat Google ya. Halo, gimana Ibu? Suaranya putus-putus, Iya, sudah jelas. Ya, sekarang sudah. Ya. Begini, Tad. Jadi saya waktu itu pernah melihat di TikTok ya. Di TikTok itu punya anak saya. Nah, di TikTok itu ada bagaimana cara mensiasati supaya siswa itu bisa tahu jawaban gitu. Misalnya kita guru membuat di Google Form gitu ya, Tad. Nah, terus ternyata ada cara bagaimana nggak tahu, pokoknya ada step-stepnya bagaimana siswa itu bisa tahu gitu jawaban yang betul seperti apa. Nah, itu kan berarti kan kalau Google Form bisa dihack istilahnya sama siswa, Tad.
Betul, Nah, betul, kalau betul. di Microsoft 365 itu gimana, Tat? Apa ada jaminan keamanan atau bagaimana, Tat? Kalau misalnya bocor nggak? Ya. Saya jadi agak khawatir, aduh jangan-jangan nanti gitu. ya, maksudnya percuma sudah buat soal, tapi ternyata kok bisa disiasati seperti itu. Iya, begitu Tat pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Bu Niken. Berita tentang kebocoran tentang Google Form itu sekitar tahun 2019 awal itu mungkin dimulainya itu akhir-akhir 2018 itu memang ada sedang viral bagaimana ada tutorial bagaimana melihat jawaban di Google Form seperti itu ya. Untuk awal memang seperti itu Bu. Iya memang saya akui saya juga pernah mencoba di Google Form itu pas awal-awal itu memang bisa dihack, bukan dihack ya sebenarnya ya, intinya gampang sekali sebenarnya triknya gitu ya. Jadi misalnya ini soalnya ya Bu ya, tinggal klik kanan, diinspek saja di sini, terus habis itu dilihat itu kan jawabannya yang mana seperti itu. Itu memang saya akui awal-awal ada tutorial itu memang bisa. Tapi untuk akhir-akhir ini gitu ya, akhir-akhir tahun 2019 sampai awal 2020 Google itu sudah cut itu gitu ya, karena beberapa kali 2-3 bulan yang lalu saya coba itu tidak bisa. Bukannya tidak bisa ya, jadi bisa kita lihat tapi jawabannya salah. Terus untuk di Microsoft, pertama kali saya mengenal Microsoft itu saya coba trik seperti itu, insya Allah tidak bisa dilihat Bu. Tidak bisa dilihat untuk jawabannya. Jadi kalau Bu Niken ataupun teman-teman guru di sini mencoba gitu ya, itu sebenarnya trik itu cuma tinggal diklik kanan terus diinspek saja. Diinspek, dilihat nomor 1 tuh yang mana gitu ya, terus nomor 2 yang mana, jawabannya mana gitu. Kalau untuk di Office 365 khususnya di Microsoft Form itu setahu saya keamanannya itu sudah terjamin gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang namanya intip-mengintip. Kalau di channel YouTube itu viral tuh ngintip jawaban gitu. Jadi kalau di sini insya Allah tidak ada. Saya pengalaman juga gitu ya. Saya juga senang ngulik yang seperti itu. Saya belum menemukan kalau Microsoft Form ini bisa diintip untuk jawaban-jawabannya. Seperti itu Bu Niken. Siap. Jadi kan alhamdulillah lega gitu loh Tat namanya. Kekhawatiran ya Tat ya. Berarti sekarang Google Form pun sudah aman ya Tat insya Allah. Pak kalau mau di Google Form juga insya Allah aman guys. Nah ya soalnya namanya guru udah pinter tetap diakali sama muridnya kan gemes gitu loh Tat. Maksudnya anak-anak lebih ya Bu ya. Iya betul. Enggak murid SMA loh Tat, maksudnya bukan muridnya di. Iya anak-anak SMA siap. Nggih, terima kasih Tat. Nggih, mari Bu Niken. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan sesi kedua Microsoft Suite. Ustaz Nasr sudah di sana. Silahkan Ustaz Nasr, saya kembalikan ke antum. Ya. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu yang kami banggakan. Masih semangat ya di sore yang mendekati malam. Oke, insya Allah Ustaz, insya Allah. Ya. Di sini peserta luar biasa, ada yang dari Purwokerto sampai Bangil Pasuruan ya. Tetap semangat, kita sama-sama belajar di sini. Bapak Ibu, pertanyaan bagus tentang Google dan Microsoft. Memang dua perusahaan raksasa itu saling bersaing ya. Tapi menurut saya ternyata Microsoft itu lebih eksklusif, lebih menawarkan banyak fitur. Terkhusus di masa pandemi ini kita belajar secara online. Nah, di akhir pertemuan webinar ketiga ini, saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang terbaru. Belum lama diluncurkan oleh pihak Microsoft Office 365.
yaitu Sway. Sway itu ibarat kayak kanvas online Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk presentasi, bisa untuk mereview pelajaran, bisa untuk bisnis, perusahaan, atau digunakan oleh pribadi. PowerPoint semakin banyak slide-nya, semakin rumit isinya, itu semakin berat otomatis ya Bapak Ibu. Makin berat untuk ngedownload atau untuk upload. Sedangkan Sway kita bisa mengaksesnya secara online, ya, seperti ini, secara online tanpa aplikasi apapun. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya lewat HP sekalipun. Ya. Di sini ada banyak tawarannya dari Sway. Ada blog, ada proyek DIY, bukan daerah istimewa Yogyakarta, tapi do it yourself. Kemudian ada bulletin dan portofolio. Setiap fitur-fiturnya memiliki kekhususan tertentu ya. Bisa juga dari dokumen yang telah kita save di komputer kita. Kita lihat satu persatu ya, yang blog dulu. Nah, di blog ini Bapak Ibu disajikan fitur-fitur untuk memaparkan. Nah, lihat sini. Jadi Ibu seperti membuat sebuah laman di internet, di web. Dan Bapak Ibu bisa mengeditnya. Contoh misalnya judul entry. Kita klik mulai mengedit Sway. Nah, ini bisa diedit, misalnya judulnya sayuran sehat di rumah kita. Nah, tulisan pun bisa diedit dengan sedemikian rupa. Di sini ada banyak editan-editan, nanti bahkan cara memfokuskan tulisan tersebut bisa. Ini nanti teksnya, Bapak Ibu bisa masukkan teks apapun di sini, ketik atau salin dari Word, kemudian kita masukkan ke sini, bisa. Jadi memang Sway itu sangat mempermudah kita. Ya. Kemudian roll ke bawah lagi, di sini ada gambar, kemudian kita bisa kasih keterangan, misalnya kue lapis. Ini kue lapis bukan ya, misal gitu ya. Kemudian kartu dari gambar ini juga kita bisa isi. Nah, di sini ada banyak ya, dari judul, kemudian penekanan, aksen, poin-poin, kemudian memberikan angka, bahkan menyalin sebuah tautan di ranah sini. Dan terusnya. Jadi ada banyak sekali ya. Contoh misalnya di sini terong, cabai, murbrei gitu ya. Sesuai kehendak kita. Dan ini sangat ringan ya Bapak Ibu, bisa secara online. Kemudian yang kedua, proyek DIY, do it yourself. Ini contoh misalnya Bapak Ibu mempresentasikan sebuah usaha dari nol sampai selesai. Misalnya Bapak Ibu di sekolahan melatih anak-anak yang ikut olimpiade. Bapak Ibu ingin dokumentasikan menjadi sebuah alur cerita yang bergambar, bisa nanti dengan ini. Atau Bapak Ibu sedang membangun sebuah rumah, ya, itu juga bisa dari pondasi sampai jadi. Ini saya kasih contoh di sini fitur-fiturnya. Nah, di sini presentasi, ini lebih ke sebuah alur ya. Nah, sebuah alur. Ini saya klik sini. Contoh persiapan Ibu memulai proyek tersebut, atau memulai pembangunan masjid atau musola atau rumah Bapak Ibu sendiri, bagaimana
Nanti fotonya pun bisa diedit, tulisannya dan lain sebagainya. Nah, persiapannya, kemudian pengerjaannya, Pak Ibu bisa jelaskan bagaimana proses ketika melatih anak-anak sampai mendapatkan juara 1 di momen perlombaan nasional atau bahkan internasional. Ya. Kemudian langkah-langkah detail yang Bapak Ibu, nah, seperti ini, persis membangun rumah, ngecat atas, bawah, samping, kanan, jendela, kemudian langkah-langkah berikutnya, dan seterusnya. Jadi ini mempresentasikan sebuah proyek yang Bapak Ibu ampu atau sebuah latihan atau kursus dan lain sebagainya yang Bapak Ibu ampu, sehingga orang melihatnya dan cukup mengeslide sesuai ini langsung bisa paham. Dan ini juga bisa diedit seperti tadi ya Bapak Ibu. Ini semuanya saya lakukan online ya Bapak Ibu. Nah, kreasi judul. Nah, misalnya Bapak Ibu kayaknya kurang suka nge-slide-nya kok dari kanan ke kiri, nanti bisa diubah. Sesuai memiliki 2 alat utama, alur cerita dan desain. Nah, disitulah alat utama kita untuk mengutak-ngatik sesuai keinginan kita, sesuai target atau kebutuhan kita. Nah, di sini desain bisa, bahkan di sini ada ya seperti ini Bapak Ibu, mau dihorizontalkan atau mau divertikalkan ya. Ini fiturnya lengkap. Jadi memang seperti atau seolah kayak saudari kembarnya PowerPoint, hanya saja sesuai fitur-fiturnya lebih lengkap, lebih cepat diakses, dan lebih milenial, kalau bahasa anak mudanya lebih milenial lah ya. Nah, ini pengeditannya sama persis seperti tadi, proyek yang sama persis. Nah, setelah selesai, klik save ya. Kemudian contoh yang berikutnya ketika Bapak Ibu ingin membuat sebuah buletin atau sebuah halaman di newspaper, di koran atau majalah, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Microsoft Sway yang untuk buletin. Masukkan di sini judul buletin misalnya, buletin sekolahan. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin mengenalkan kegiatan pramuka di sana, organisasi pramuka di sekolah kami. Nah, dikenalkan misalnya. Kemudian edisi. Kemudian tulisan yang ada di buletin ini apa saja, judul-judulnya Bapak Ibu kasih judul dan edit ya. Nah, ini lebih ke arah bikin berita. Misalnya guru bahasa Indonesia kan biasa tuh dimintain kalau sekolah bikin sebuah berita atau sebuah template-template yang ada keterangannya. Bisa langsung digunakan fasilitas Sway yang untuk buletin. Ini. Boleh kita lihat editannya. Nah, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, Sway kita punya 2 alat utama di Sway, yaitu alur cerita dan desain. Kalau alur cerita ini kita mengedit, memasukkan gambar, video ke dalam Sway, ke dalam slide-slide-nya Sway ya. Kalau biasa kita ngomong PowerPoint kan bahasanya slide ya. Ini kartu bahasanya, kalau Sway itu kartu. Kalau PowerPoint kan slide, kan ini kartu. Kartu 1, 2, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu bisa edit. Ya. Mungkin nanti di akhir halaman Bapak Ibu ingin memberikan kontak person atau alamat sekolah atau alamat sekretariat OSIS atau scout atau pramuka yang di sekolahan Ibu bisa. Di sini foto office-nya misalnya. Dan seperti itu. Kemudian konten terakhir yang tersedia yang akan saya perkenalkan adalah portofolio. Nah, di sini saya menawarkan cara yang asik
yang gampang untuk kita mempresentasikan sebuah portofolio dengan desain khas sekali milik Sway itu sendiri. Dan kita bisa kembali mengutak-utik desain ini. Desain Sway yang menangani daya format foto, konten. Mungkin kalau kita edit dengan Corel Draw dan lain aplikasi lain mungkin membutuhkan waktu banyak dan mungkin perlu ketelitian atau perlu keahlian. Sedangkan Sway menawarkan desain, format, dan seni menyeni dalam mempresentasikan itu dengan mudah, Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu ingin memperkenalkan portofolio, misalnya judulnya di sini perawatan aneka satwa atau kebun binatangku, atau judul apa yang lebih pas ini, isinya kan hewan-hewan. Bagian satu misalnya primata, ya mamalia. Nanti di sini ketika ada satu gambar kita fokuskan pembicaranya tentang, misalnya ini lagi zebra, ya kita bicara tentang zebra dan lain sebagainya. Kemudian konten-konten atau foto-foto lain yang berkaitan dengan kebun binatang yang sedang kita presentasikan. Bapak Ibu, teks di Sway itu berfungsi seperti teks biasa ya, bahkan lebih dinamis. Jadi ketika kita mau copy paste dari Word itu mudah. Berbeda dengan PowerPoint ya, nah itu PowerPoint kan biasanya itu ya satu halaman kotak gitu ya. Kalau ini tidak, ini lebih leluasa. Bagian 2. Ada juga bagian yang dimana fotonya itu lebih besar, full seperti ini, bisa. Jadi nggak semua slide itu tulisan ya. Seperti itu. Kita mulai edit boleh. Nah, sekali lagi. Di sini ada 2 senjata kita, alur cerita dan desain. Jadi Sway itu merupakan aplikasi digital storytelling. Nah, sebuah aplikasi yang menawarkan kepada penggunanya untuk mempresentasikan, untuk mengkisahkan, untuk menceritakan apa yang dia miliki. Apakah itu sebuah buletin, atau sebuah cerita, sebuah proyek, sebuah pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran matematika, biologi, bahasa Arab jelas bisa dan mudah kita desain seindah mungkin, semenarik mungkin, semilenial mungkin bagi siswa-siswi kita. Nah, ini bagian kartu. Nah, ya, sama persis ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang kami banggakan itu tadi 4 fitur yang tersedia di Sway. Kalau kita pengen bikin fitur lain yang secara custom keinginan kita, bisa. Kita ambil Sway yang kosong. Ya, ini fitur bebas. Ya. Di sini nggak ada, scroll ke bawah tidak ada, Bu. Kita yang nanti akan menambahkan. Ya. Contoh, how to Sway misal, ya Bapak Ibu, bisa ditambahkan, misalnya gambar, tumpukan. Ini tumpukan album ya Bapak Ibu, bukan satu gambar. Tumpukan berarti tumpukan album, misalkan beberapa gambar. Contoh misalnya kita dikasih judul di sini masa kecilku, misalnya. Kita kepengen nambahkan beberapa tumpukan foto, ya kita ambil tumpukan. Nah, atau misalnya rapotku yang sudah di-scan, sudah dijadikan PDF, kita unggah juga bisa. Ya. Dan terus nanti akan menambah-nambah ke halaman-halaman berikutnya sesuai keinginan kita. Namun Bapak Ibu, bagi yang sudah jelas tujuannya, sudah tertentu gitu maksud dan tujuan untuk menggunakan Sway, apakah untuk digunakan untuk sebuah halaman di website atau dunia maya atau di blog. Nah, ini pas sekali.
atau sebuah proyek yang kita lakukan sendiri, sebuah pembinaan anak-anak yang kita lakukan sendiri, kita bisa pakai proyek DIY. Atau kita sedang diberi tugas untuk membuat sebuah buletin, majalah online, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dengan menggunakan Sway, ini pembelajaran akan lebih terkesan beraneka ragam. Karena anak selama ini lebih sering menyaksikan PowerPoint, yang dimana ya kontennya sudah kita tahu semuanya. Nah, sedangkan Sway ini konten baru. Bapak Ibu, usia Sway itu baru 3 tahun. Jadi memang konten ini merupakan aplikasi terbaru di Microsoft Office 365. Dari sini, maaf kalau dirasa terlalu cepat, ya. Semoga bisa di Halo, Ustaz Nasir. Pandemi bukan sebuah halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz Nasir. Tadi penjelasan singkatnya tentang Sway, menarik ya Bapak Ibu ya. Tadi tentang Sway-nya, bagaimana Sway bisa kita pakai untuk apa namanya, buletin, kita bisa bikin untuk tadi kayak proyek seperti itu. Ya, ya Bapak Ibu, kita akan coba ini ya Bapak Ibu. Kalau tadi Sway yang di mana dijelaskan oleh Pak Nasir itu kan mengedit lewat template-template ini ya Bu ya Pak. Nanti kita coba akan latihan dengan blank Sway-nya ini dari nol gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih suka memakai template, bisa tadi tinggal edit saja, tapi untuk secara dasar kita akan berlatih yang di new blank Sway-nya itu. Seperti tadi Bapak Ibu bisa klik yang di office.com, ambil Sway ataupun 3.9 titik ini kita masuk ke Sway-nya. Oke, terus kita ambil ini ya Bapak Ibu, new blank Sway, kita klik, kita masuk di new blank Sway. Ya, contohnya Bapak Ibu guru bahasa pengen menyuruh anak atau memberikan penugasan tentang bikin buletin atau proyek, atau guru-guru IPA jauh lebih itu ya, contoh proyek dari awal, dari persiapan, dari proses, dan sampai hasil akhirnya. Saya mencoba ini Bapak Ibu, kita coba pelan-pelan untuk membuat Sway dari nol. Kita contohkan, saya mau membuat Sway untuk materi contohnya dinosaurs. Contohnya ini kalau di bahasa Inggris itu kan teksnya text report, text report tentang mendeskripsikan hewan. Ini dinosaurs. Langsung saja Bapak Ibu langsung tulis judulnya kita tentang dinosaur. Ini kayaknya salah ini nulisnya. Oh ya, benar. Dinosaurs. Seperti ini. Terus kita bisa cari backgroundnya Bapak Ibu, bisa lewat Bing Image, OneDrive kalau kita udah punya, Flickr, Picit, YouTube, dan atau kita bisa upload dari komputer kita. Contoh saya ambil dari Bing saja. Kita ambil di dinosaurs. Kita tinggal search aja. Wah, di sini banyak sekali Bapak Ibu. Contoh saya mau ambil yang ini. Kita tinggal add saja. Sebenarnya di ini bisa di drag, atau kalau kita nggak mau capek ngedrag, tinggal diklik saja, kita add di sini. Nah, kita sudah satu judul plus ini. Kalau untuk melihat tampilannya seperti apa, karena kita baru pertama kali pakai, di sini ada play Bapak Ibu, bisa kita klik seperti ini. Wah, keren ya Bapak Ibu ya. Tampilannya tidak seperti Microsoft PowerPoint. Di sini lebih ke bagaimana kartu-kartu ini menceritakan kalau
saya pernah jelaskan kan namanya digital storytelling, ya, bagaimana bercerita secara digital. Ini saya pengen membahas tentang dinosaurus. Kalau mau kembali tinggal klik edit saja. Ya, kita bisa ambil di fokus ininya. Ya, kita mau memfokuskan kemana, mau entire semuanya atau cuma segini saja. Contoh ke entire ya Bapak Ibu. Berarti kita klik ini, habis itu sudah, ini tinggal di close saja. Kita coba cek. Oh, lebih besar nih Bapak Ibu, tapi harus di scroll dulu. Scroll ke bawah. Ini tentang dinosaurs. Kalau apa namanya mau berpindah, kita edit ini nih Bapak Ibu, kita edit. Kalau kita cuma saya butuh kepalanya saja lah. Ya tinggal fokus poinnya, kita buang di sini, kita klik saja Bapak Ibu. Di sini. Ini ada nih Bapak Ibu previewnya nggih. Saya geser. Ini previewnya, atau seperti ini kepalanya saja, atau seperti ini. Iya. Wah, ini malah hilang. Ya, ini ya Bu ya. Kita close, kita lihat previewnya. Ya, seperti ini. Jauh lebih bagus, tidak usah di scroll ke bawah. Itu untuk halaman judulnya. Kita masuk ke bawah nggih. Kalau kita klik tanda plus, di situ ada heading. Heading berarti kalau head kan kepala nggih, kalau ini judul, ini kepalanya berarti subbabnya. Subbabnya kita mau bahas apa di situ. Kita ada teks, ada gambar, ada stack. Stack itu maksudnya tumbukan. Ataupun kita akan mengupload apa saja yang ada di komputer kita. Bisa gambar, bisa tulisan, Word, ada PDF. Ini ada teks juga, heading sama teks, ada media, bisa memasukkan gambar, video, audio, embed. Embed di sini apa namanya lampiran-lampiran, nanti Bapak Ibu akan mengembed form yang sudah jadi yang akan diembedkan ke Sway. Di sini ada grup. Kalau grup di sini khusus gambar. Ya Bapak Ibu, kita coba mulai dari headingnya nggih. Kasih judul. Headingnya contohnya kalau dinosaurus itu kita cari makanannya. Oke, makanannya the diet. Ya, diet di sini makanan gitu Bapak Ibu, bukan diet nggak makan, ini justru makanannya. Kita bisa kita blok, kita emphasize, kita akan ya menebalkan lah. Kalau di bahasa Word-nya itu kita bold, atau kita akan accent, kita italic ya, kita akan miringkan. Biasanya sih kita akan di bold saja, sama seperti yang di atas. Background-nya saya mau makanan, ini makanannya ya, contoh ya ini saja, kayaknya gambarnya garang sekali ini. Oke, kalau sudah tinggal di add nih, tinggal di close saja. Wah, ini sudah bagus, ini tinggal kita play, kita coba seperti ini ya Bapak Ibu. Diet, karena ini gambarnya resolusinya kecil, jadi gambarnya buram. Kalau kita mau ganti bisa ya, kita tinggal delete di sini. Jadi gambarnya kita delete, ya kita klik lagi add background-nya, atau kita drag saja yang gambarnya lebih bagus. Contoh yang ini bisa di drag seperti ini. Oke, berarti sudah masuk. Kita coba play nih Bapak Ibu. Seperti ini. Bentar, ini masih loading ya, seperti ini. The diet. Kalau sudah, kita akan menambahkan tulisan. Berarti kita insert lagi, kita masukkan teks. Contoh diet, kita ambil dari ini saja, Google, the diet of dinosaurs. Ya, contoh nih Bapak Ibu. Saya ambil ini saja. Ini contohnya. Ya, saya kopikan, saya masukkan ke sini. Ini untuk penjelasannya. Penjelasannya makanan dari dinosaurus. Untuk fitur-fiturnya, ini ada heading. Berarti kalau heading berarti sama seperti ini, Ibu, malah jadi judul. Padahal ini adalah penjelasannya. Jadi biarkan headingnya mati saja. Mau ditebalkan, mau dimiringkan, mau balet, jadi mau titik. Gitu, contoh. Kita kasih balet seperti ini, sama seperti Word, atau kita mau kasih nomor seperti ini, atau kita mau memasukkan link.
Kalau ini untuk apa namanya besar, untuk besar kecilnya, ini untuk kecil, tulisannya ini untuk besar. Ini untuk menghapus. Kita coba yang kecil dulu nih Bapak Ibu. Yang kecil di sini kita akan play kira-kira bentuknya seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu. Wah, jelek ya Bapak Ibu ya, ininya hitam, tulisannya putih. Tenang, nanti di akhir kita bisa mengkreasikan model-model ininya. Yang penting kita tulis dulu konten-kontennya. Kalau sudah kita edit, kalau sudah diet contohnya kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Kita heading lagi, kalau tadi kan sudah judul, ini heading babnya tentang diet. Kita yang kedua misalnya tentang habitatnya, ya tentang apa namanya rumahnya, sama seperti tadi kita add backgroundnya. Ini yang gambar rumah dinosaurus contohnya, ini kita add saja. Oke, kalau sudah kita akan tambahkan. Kalau tadi sudah tulisan-tulisan, kita akan nambahkan gambar. Kita menambahkan gambar. Berarti kita masuk bisa ke suggested, bisa ke media. Di media kita tambahkan gambar. Oke. Misalnya gambarnya itu kita langsung banyak saja. Contoh saya menambah gambar ini, langsung diklik saja, nggak usah tekan CTRL. Langsung klik saja mau yang mana ini contohnya ataupun yang ini. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, kita langsung add saja. Langsung muncul empat-empatnya ini apa namanya gambar-gambarnya, dan kita mau menggabungkan jadi satu biar nggak misah-misah. Contoh nih, kalau ini kan masih misah-misah, kita akan coba play. Ya seperti ini. Ini kan misah-misah nih, kita akan buat yang lebih bagus lagi. Kita edit lagi, kita pilih, contoh ini kan belum dipilih tadi. Kita akan menggabungkan Bapak Ibu gambar-gambarnya biar mudah dilihat. Ini tinggal klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Setelah sudah, kita klik group, maka itu akan tergroup jadi satu. Ada settingan, mau seperti ini, jadi kotak-kotak, atau stack, tumpukan-tumpukan. Biasanya akan lebih cantik dengan stack seperti ini. Nanti kita coba, Bapak Ibu. Kita klik saja stacknya, mau gambarnya kecil, sedang, ataupun besar. Kita coba gambarnya kecil dulu. Ya, yang ini, gambar kecil. Kita akan play. Oke, ini ya seperti ini stacknya. Jadi kita bisa klik di sini, akan lebih menarik, seperti itu. Atau kita butuh membesarkan, kita akan edit lagi, kita akan coba yang sedang contohnya. Sedang, kita akan play di sini. Oke, kita akan play. Ya, gambarnya akan lebih ini lagi apa namanya? Lebih besar lagi. Kalau kita klik di sini itu untuk full screen. Iya, full screen satu-satu. Seperti itu. Kalau sudah kita akan close. Kan kita kan juga butuh penjelasan di sini habitatnya. Kita akan tambahkan teks lagi Bapak Ibu. Kita edit. Situ kita akan tambahkan di bawah habitatnya. Kita akan tadi seperti biasa kita tambahkan teks. Kita coba cari habitatnya. Ya, contohnya ini untuk tulisannya. Ini hanya contoh saja, kita copy, kita pastekan di sini. Oke, kita rapihkan. Sudah, kita bisa mengulangi lagi, kita lihat play lagi. Karena kita ingin lihat, ini habitatnya ini seperti ini. Jadi ini untuk penjelasan habitatnya, ini untuk foto-fotonya seperti itu. Mungkin kita butuh video, kita coba edit lagi. Kita akan tambahkan video Bapak Ibu. Berarti kita klik di sini. Iya, klik di luar kan ada plus ini. Kita klik di luar, kita tambahkan video. Video ada di media. Kita tambahkan video. Di situ kita mau cari, jangan lupa di sini diklik kita cari di YouTube. Itu kita mau cari video dinosaurus. Wah, ini sudah banyak ini. Contoh saya mau video ini.
Wah, ini lama sekali nih 56 menit. Coba yang ini saja. Yang 4 menit saja ini kita buang. Jadi cukup 1 nggak apa-apa. Kita klik di situ. Ya, sini kita kasih judul video about dinosaurs. Itu kita akan tebalkan. Ya, kita close lagi. Kita akan play lagi nih yang ada di sini. Kita coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Iya, videonya di mana? Ya, ada di bawah sini. Jadi ini bisa diklik setelah gambar, kita baru videonya, dan videonya bisa kita putar seperti itu. Oke. Setelah menambahkan video, yang fitur penting lagi adalah kita akan mengembed dari Microsoft Form yang tadi. Contoh tadi setelah judulnya, makanannya, habitatnya, mungkin akan ditambahkan kuis, contohnya kuis tentang dinosaurus. Berarti kita buat dulu di Microsoft Form, nanti kita embedkan di sini. Ya, kita coba buat dulu untuk formnya. Formnya kita akan buat kuis nih, contohnya. Ya, ini kuisnya sembarang nih. Ini untuk contoh saja. Ini contoh, ini kuis tentang dinosaurus seperti ini. Ini contohnya sudah jadi nggih untuk kuisnya. Bagaimana cara kita ngambil linknya? Kita masuk ke share seperti tadi, masuk ke share. Habis itu masuk ke sini. Ini kan ada 4 ini, berarti yang ketiga. Ini namanya embed. Di sini kita akan kopikan di sini. Dan dipastikan di sini jangan lupa di setting anyone with the link kan respond. Di sini kan respond. Di situ kita klik embed dan kita kopikan. Ya, setelah di copy, kita masuk lagi ke Sway, kita akan embedkan di situ. Untuk embed kita masuk ke media. Terus habis itu ke embed di sini, kita klik, ya kita tinggal paste kodenya di sini, klik kanan tinggal dipaste. Ya, nanti untuk Microsoft Form-nya tentang kuis tentang dinosaurusnya bisa tampak di Sway-nya kita. Saya mau gambarnya agak besar. Ya, kalau ini besar sekali ini ya. Untuk form-nya ini saja yang sedang. Kita coba play nih Bapak Ibu. Kita play. Kita coba cek. Ini masih, pokoknya kalau kayak gini masih loading ya. Sudah. Tinggal scroll ke bawah seperti itu. Iya, ini sudah ada form tentang kuis tentang dinosaurus. Seperti itu Bapak Ibu, untuk ininya, untuk pembuatan sway-nya. Dan yang pasti ini modelnya jelek ini. Oke, kita ganti Bapak Ibu. Kita edit. Kita masuk ke desain seperti tadi kata Pak Nasir, ada storyline, ada alur, ada desain. Oke, kita akan masuk ke desain. Oke, terus kita masuk ke style. Ya, ini 3 scroll ke atas dulu. Kita ke style di sini, jangan lupa. Ya, ke style. Ya, di sini ada banyak sekali desain. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau repot gitu ya, ini ada tombol unik namanya remix. Di remix itu nanti yang menentukan dari sway-nya sendiri. Kita klik saja remix-nya. Apa sudah ada perubahan? Iya, jadi tulisannya jadi hijau. Ini background-nya tidak lagi hitam seperti ini, jauh lebih baik. Kalau misalnya kurang, kita undo boleh, atau kita balik lagi, atau kita remix lagi. Kita lihat, ya seperti ini. Oke, untuk desainnya, kalau ini desainnya vertikal, horizontal, maksudnya kita scroll ke atas bawah, saya vertikal, ini scrollnya ke kanan kiri. Oke, ini berarti scroll kanan kiri seperti ini. Wah, jadi tampilannya udah bagus ini tanpa harus kita ngedit-ngedit lagi. Bagus kan Bapak Ibu? Tuh, seperti itu. Jadi kalau masih kurang bagus lagi, ya sudah kita remix lagi. Ya, oke, tambah bagus lagi. Ini tinggal di scroll saja. Ini sudah ada seperti ininya. Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi untuk pembuatan
tema-temanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, saya sudah ini saja. Tinggal di close yang di sebelah sini. Oke. Sudah selesai untuk pembuatan Microsoft Suite dari awal. Tinggal nanti di share-nya. Sama seperti tadi Microsoft Form, kita akan share Bapak Ibu. Kita akan share di sini. Ya, cuma ini ada 3, ada spesifik dengan orang yang ada di organisasi maupun semua yang punya linknya. Nanti jangan lupa untuk pengaturannya kita pakai ini saja nih, anyone with the link. Terus orang yang kita invite itu cukup view saja, nggak usah ngedit. Dan kita bisa copy di sini. Atau kita bisa copy get visual linknya ini kalau misalnya kita mau nge-share di WA contohnya atau di Facebook, ini di Facebook nanti ada gambarnya dan ada tulisan-tulisannya, previewnya seperti itu. Nanti kalau untuk pengumpulan tugasnya klik copy yang di sini. Begitu Bapak Ibu untuk pengenalan dari Microsoft Suite. Untuk penugasannya nggih Bapak Ibu, Mbok, saya nanti lupa. Yang pertama untuk penugasan yang pertama karena kita materinya form dan Suite, nanti yang pertama nanti Bapak Ibu membuat angket PPDB nggih, angket PPDB. Jadi nanti untuk isinya di formnya jangan lupa menggunakan ini nggih Bapak Ibu, menggunakan yang new form karena nanti akan menggunakan membuat angket PPDB, ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, terus data orang tua, nomor telepon dan sebagainya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita akan membuat kuis apa saja Bapak Ibu, silahkan. Kita akan mencoba cara membuat kuisnya. Akan Bapak Ibu buat kuis sesuai dengan bidang ampuannya gitu ya. Yang penting nanti ada kuisnya, ada multiple choice pilihan ganda, ada IC-nya, ada IC, terus tadi ada Bapak Ibu itu yang mengurutkan itu ranking itu seperti yang tadi saya jelaskan tadi, fitur ranking. Ya, di sini ada fitur ranking nggih. Silakan dipakai dan nanti ada file upload-nya. Nanti file upload-nya pakai ini saja nggak apa-apa. Pakai fitur ini, fitur file upload yang di sini. Seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bapak Ibu silahkan berkreasi dalam menggunakan Sway. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat Sway digital storytelling sekreatif mungkin tentang keadaannya Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menceritakan bagaimana situasi Bapak Ibu mengajar, prestasi yang Bapak Ibu sudah capai seperti apa, seperti itu nanti diceritakan secara personal di Microsoft Suite. Seperti itu Bapak Ibu untuk penugasannya ada 3 dan jangan lupa nanti yang di Suite-nya dimasukkan gambar, dimasukkan stack seperti ini Bapak Ibu, dimasukkan video dan dimasukkan embed untuk Microsoft Form-nya. Jadi bisa angket yang nggak butuh kunci ataupun kuis seperti ini. Kalau ini kan kuis Bapak Ibu yang berhubungan dengan ini. Jadi kalau misalnya nanti menceritakan diri sendiri, Bapak Ibu sendiri gitu ya, mungkin nggak harus kuis ya, bisa juga angket seperti itu, angket saja. Itu Bapak Ibu yang bisa kita pelajari hari ini, yang bisa saya sharingkan. Mungkin ini sudah cukup sore ya Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup webinar hari terakhir ini. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ada Ustadz Hafid, silakan Ustadz. Oke, syukur Ustadz. Mau tanya ini untuk SW ini bagus sekali. Cuma kalau kita udah nge-share, itu yang nerima harus menginstal Sway ya bilangnya, Sway atau enggak? Atau cukup punya link ini copy ke browser, diklik buka yang kita bikin kan bagus banget Ustadz. Itu satu. Terus yang kedua, tugas yang ketiga, mau dimunculkan di assignment timnya, Tat. Jadi kan sudah 2 tugas tuh. Tugas 1 sudah dimunculin, 2 belum. Nah yang 3 ini, kita salah instruksi takutnya seperti itu. Dimunculin instruksinya yang jelas.
Syukron Ustaz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustaz Hafid. Tadi pertanyaan yang pertama tentang SWE, Ustaz. Jadi di SWE itu bagusnya siswa itu nggak butuh install aplikasi atau download aplikasi kayak gitu, karena SWE berbasis web. Tinggal kalau misalnya kita ingin membagikan SWE kita ke teman-teman ataupun ke peserta didik kita, ke siswa-siswa kita, cukup linknya saja, tanpa harus mereka mempunyai akun Office 365. Kalau ini kan lebih global, lebih bagus gitu ya, kita bisa share ke orang lain, promosikan diri kita, promosikan sekolah kita, atau promosikan siapa gitu ya, seperti kita membuat website itu. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi apa namanya, universal. Terus yang kedua untuk tugas, insya Allah nanti untuk tugas habis webinar ini selesai saya akan posting malam ini untuk di kelas instruksi tugas webinar yang selanjutnya yang terakhir. Begitu. Yang ada silakan tadi. Cek. Ustaz masuk suara. Sudah oh iya, Ustaz, saya mau tanya, itu yang hasil record di webinar sih bisa di-download apa enggak ya? Maksudnya kalau misal bisa di-download kan saya bisa, ibaratnya saya nonton video itu bisa butuh menit keberapa ya gitu, nggak harus nonton dari menit pertama sampai jam terakhir kayak gitu. Iya. Jadi setahu saya kemarin juga ada yang nanya juga Bu Ririn Bu Ririn nanya saya ini bisa di-download atau tidak. Kalau di akunnya saya sih ada Ustadz. Jadi ada fitur ininya, fitur downloadnya mungkin saya akan ngecek dulu ya Ustadz ya. Mungkin di akunnya yang lain nggak tahu ada atau enggak, tapi kayaknya sih tidak ada. Jadi kalau saya ini link yang kemarin Bapak Ibu, webinar yang kemarin saya pernah bilang itu kalau di sini, sebentar Bapak Ibu, di sini ada titik 3 ya. Jadi yang itu kalau sudah jadi tinggal klik kanan, get link kita paste di sini ada download video Ustaz. Jadi ada download video, nggak tahu kalau untuk akun yang lain. Karena ini kan yang merecord kan saya sendiri. Jadi coba nanti Ustadz Adi ini kalau sudah selesai silakan linknya bisa di-copy, masukkan ke browser, login dengan akun Jateng Pintarnya. Habis itu coba klik 3 ini, Ustadz, yang ini nggih. Ada fitur download video atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, sepertinya harus di-streamingkan seperti itu. Jadi harus nonton streaming dari awal sampai akhirnya. Juga beberapa video webinar yang lain juga bisa di-download atau tidak. Jadi monggo silakan bisa dicoba. Kalau di tempat saya ya bisa di-download ya. Kalau misalnya mau ini bisa di-download, nanti bisa request saja, nanti bisa saya downloadkan, saya masukkan ke OneDrive saya, mungkin saya bisa share beberapa videonya di OneDrive biar Bapak Ibu bisa mendownload tanpa harus streaming. Mungkin seperti itu. Ya, setuju yang kedua ya tadi ya. Maksudnya kalau misal nanti saya akan coba yang download sendiri, tapi kalau misal nggak bisa, nanti minta tolong di-upload di OneDrive ya, biar nanti siap. Bisa di-download sama teman-teman yang lainnya. Oke, siap, insya Allah. Jadi kalau dicoba ternyata nggak ada fitur download video, nanti insya Allah saya downloadkan sendiri, saya upload ke OneDrive, nanti saya bagikan linknya. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Masih semangat nggih Bapak Ibu? Masya Allah sampai nggih. Oh, mungkin satu lagi. Nggih, Ustaz Irma satu lagi. Gimana Ustaz? Afwan Ustaz, ini tadi saya dengarkan yang terakhiran yang SWE Ustaz ya. Ketika kita mau masukkan video, ternyata videonya tuh kepanjangan, tapi kita pengen video itu terus mau di kayak di-cut gitu loh Ustaz. Itu bisa nggak pakai SWE langsung? Apa harus ada video maker sendiri, kita buat sendiri, terus baru dimasukkan ke file? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nggak paham arti embed. Ya itu yang tadi yang ketiga itu katanya yang di link di share itu aja Ustaz. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Jadi kalau untuk memasukkan video nggih Ustazah,
kalau ternyata kita ngambil dari YouTube kepanjangan, itu kita nggak bisa langsung cut di sway-nya, karena sway hanya melingkan saja, tidak mendownload, tidak mengedit. Jadi kalau misalnya saja Irma mau meng-cut, silakan itu download dulu nggih videonya, di-cut dulu di luar sway, pakai video editor, pakai video cutter, habis itu upload di sway langsung dari komputer. Jadi bukan ngambil dari YouTube. Kalau tadi saya kan contohnya langsung ngambil dari YouTube nggih saja sebagai contoh. Kalau misalnya Ustazah Irma punya video sendiri, silakan itu di-cut sendiri, nanti di luar sway baru di-upload videonya. Jadi di sini tadi di sway-nya kalau mau mengupload di sini di storyline-nya ini kita insert video. Oke, di sini bisa my device ya, jadi tinggal ngupload sendiri begitu Ustazah. Masih Ya, bisa kedengaran nggih suara saya? Satu lagi ya, kedengaran. tadi yang embed itu maksudnya menyisipkan linknya Ustazah. Jadi menyisipkan link dari Microsoft Form ke Sway. Saya seperti itu. Embed itu menyisipkan dari link di Microsoft Form ke Microsoft Sway. Seperti itu Ustazah Irma. Ya. Ya, syukran. Nggih, Afwan. Ya, mungkin itu webinar untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir. Kita belajar bareng ya sampai azan maghrib. Insya Allah saya tutup webinar sore hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu. Masih ada waktu untuk belajar. Kalau ada butuh pertanyaan, silahkan masuk ke kelas, ditanyakan di WA. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, banyak kesalahan di 3 hari ini. Kita lanjut di materi WA kita di Teams, di kelas maupun di WhatsApp. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya tutup. Saya mewakili Ustadz Nasr juga untuk webinar terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak adus, ya sekarang lagi apa ya? Emang mesti juga kayak kuis sih, nulis aturan karyawan.